Risa, gadis kelas 1 SMA, tumbuh menjadi remaja yang mulai peduli pada penampilan dan citra diri. Ia satu-satunya anak dari Pak Heru, seorang pria sederhana dengan kaki yang pincang karena kecelakaan beberapa tahun silam. Istrinya, Ibu Risa, telah tiada sejak Risa duduk di bangku SD. Sejak itu, Pak Heru membesarkan Risa seorang diri dengan cinta yang tak pernah terbagi. Namun saat usia Risa beranjak remaja, perasaan malu mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai menghindar dari ayahnya, terutama di depan teman-temannya. Ia takut diejek, takut dianggap aneh karena ayahnya tidak seperti ayah teman-temannya. Suatu hari, sekolah Risa mengadakan pengambilan rapor. Undangan untuk wali murid diberikan dan guru mewajibkan kehadiran orang tua. Namun, Risa dengan sengaja menyembunyikan undangan itu. Ia tak ingin ayahnya datang ke sekolah dengan langkah pincang dan motor tuanya. Ia tak sanggup jika teman-temannya tahu ayahnya berbeda. Pagi itu, Risa berangkat ke sekolah dengan wajah cerah. Di saat yang sama, Pak Heru berdiri di depan rumah, hendak menyapu halaman, saat tetangga sekaligus teman Risa, Dian, lewat bersama orang tuanya. "Selamat pagi, Pak," sapa Dian ramah. "Bapak nggak ke sekolah Risa ya? Hari ini pengambilan rapor loh, orang tua wajib hadir." Pak Heru tersenyum lembut. "Oh ya? Wah, ayah belum tahu, Dian. Terima kasih infonya, ya nak." Tanpa curiga sedikit pun terhadap anaknya, Pak Heru bersiap. Ia kenakan baju terbaiknya, yang meskipun sudah lama, tetap ia rawat baik-baik. Lalu ia naik motor tuanya dan melaju perlahan ke sekolah Risa. Sesampainya di sekolah, ia mencari nama anaknya. Di depan lapangan upacara, Risa melihat kehadiran ayahnya dari jauh. Wajahnya berubah. Ia segera menghampiri dengan raut kesal. "Kenapa ayah datang sih ke sekolah? Aku bisa ambil rapor sendiri ya." Suaranya tajam menusuk hati. Pak Heru hanya menjawab pelan. "Tadi Dian bilang, orang tua wajib datang ambil rapor. Ayah pikir kamu mungkin lupa menyampaikan." Sebelum Risa sempat membalas, Bu Arsi, wali kelas Risa, menghampiri. "Bapak ini ayahnya Risa ya?" "Iya Bu, saya ayah kandungnya," jawab Pak Heru tenang. Bu Arsi tampak terkejut. "Oh, Risa tadi bilang, Bapak tidak bisa datang karena sedang sakit parah." Pak Heru diam. Dadanya seperti diremas. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Maaf kalau anak saya bilang begitu, Bu." Tanpa disadari, beberapa teman Risa melihat perbincangan itu. Mereka pun mulai memperhatikan kondisi Pak Heru, dan bisik-bisik pun mulai terdengar. Usai pengambilan rapor, Pak Heru menawarkan untuk pulang bersama. Tapi Risa menolak. Ia memilih pergi dengan teman-temannya. Di antara keramaian itu, cemoohan pun terdengar. "Itu ayah kamu ya? Kok kayak gitu sih jalannya? Haha, pantesan kamu nggak undang ke sekolah." Risa menahan amarah, tapi bukan pada teman-temannya tetapi pada ayahnya. Sesampainya di rumah, ia membentak Pak Heru menumpahkan semua rasa malunya. "Kenapa sih harus datang juga? Sekarang aku dibully." Pak Heru hanya diam, tatapannya kosong. Di balik diamnya ada air mata yang hampir jatuh, tapi ditahannya kuat-kuat. Ia hanya menjawab, "Maaf ya nak, ayah nggak tahu," dengan nada sedih. Hari-hari berikutnya, Risa makin jarang di rumah. Ia lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya, yang perlahan justru semakin menjauhinya. Pak Heru jatuh sakit, demam tinggi, batuk, dan tubuhnya lemas. Tapi Risa tetap pergi, tak peduli. Hari ke-6, tubuh Pak Heru tak mampu lagi menahan. Ia menghembuskan napas terakhirnya sendirian, di kamar, di atas tikar usang, tanpa Risa di sisinya. Risa bahkan tidak menangis, tidak merasa kehilangan. Ia merasa bebas. Risa akhirnya diasuh oleh tantenya, adik Pak Heru. Suatu siang, selepas sekolah, ia bertemu Pak Rian, sahabat lama ayahnya. "Risa, ayo makan siang bareng Om ya, Om ada cerita." Di sebuah rumah makan sederhana, Pak Rian mulai bicara. "Ayahmu itu ayah yang luar biasa, Riz. Setelah ibumu meninggal, dia menolak semua perempuan yang ingin mendampinginya. Karena dia takut kamu disakiti ibu sambungmu." Risa terdiam. "Kamu tahu nggak kenapa kaki ayahmu pincang?" Risa menggeleng.
karena dia menyelamatkan kamu dari kecelakaan. Kamu hampir ditabrak motor waktu kecil. Dia loncat narik kamu, tapi kakinya kena duluan. Risa terisak. Kaki ayah? Karena aku? Pak Rian mengangguk. Sejak itu dia tetap kerja, nggak pernah mengeluh. Meski pincang, dia antar kamu sekolah setiap hari. Dia hanya ingin kamu bahagia. Air mata Risa jatuh. Nafasnya berat, seolah seluruh dunia runtuh di dadanya. Sepulang dari rumah makan, Risa pergi ke makam ayahnya. Ia bersimpuh, tubuhnya gemetar. Yah, maafin Risa. Risa jahat. Risa malu punya ayah kayak ayah. Padahal ayah segalanya buat Risa. Tangis Risa pecah. Tak peduli siapa yang melihat. Sejak hari itu, Risa berubah. Ia tak lagi malu. Ia selalu menyebut nama ayahnya dalam setiap doa. Ia menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, lebih bersyukur. Karena ia sadar ayahnya adalah satu-satunya orang yang mencintainya, bahkan di saat dunia tak lagi peduli.